Bonus persistensi. akhir tahun. Betul nggak Pak? Kita akan bikin meleknya 2 kali setahun. Supaya ingat, ya ingat. Tapi duitnya sama. Yang kita bikin melek 2 kali ingetin. Sehingga nggak capek tunggu akhir tahun, dicicil kerjaannya. Ya, mudah-mudahan minggu-minggu ini kita akan launching itu. Jadi yang kita mau adalah agent sukses di Prudential, pegang 5 tadi ya. Goalnya seksi. Yang kedua apa tadi? Apa yang kedua? Gila. Apa? Beda dengan yang lain. Nah, harus motivasi. Ya, nanti dengar dari speaker mungkin motivasi dia nggak bisa bicara segamblang saya. Yang ketiga apa Pak? Action. Activity. Prospek, terjemahkan prospek 3-4 sehari. Yang keempat apa? Enjoy. Harga diri, hargain diri. Ya, 4 ini cukup, nggak usah Pancasila, 4 sila aja. Good luck dan sukses untuk Anda semua ya. Dan selamat berconvention ya. Selamat berconvention dan Anda akan bersama kita 2,5 hari. Ada 17 speaker semuanya. Mari. Biasanya kalau teman-teman udah closingin orang, teman-teman minta apa? Nah, bos saya orangnya nggak bergaul, referensinya si Daud, ya nggak? Jadi mulai hari itu banyak agen asuransi itu teror saya. Saya lagi belepetan oli, saya lagi di kolong mobil, telepon Daud, agen asuransi. Ini agen asuransi nggak ada kerjaan ya? Kerjanya cuma ngabisin perusahaan. Nah, di situ teman-teman saya tuh benci banget sama agen asuransi. Wah, sering banget. Kalau sekarang agen kartu kredit, sering nggak teman-teman dapat telepon dari kartu kredit? Sering banget. Nah, teman-teman, lagi itu saya kerja dari bos saya punya 1 ruko sampai akhirnya punya 3 ruko, terus buka cabang lagi 2, terus bos saya di rumah 3M. Nah, kita bisnis kita gede ya. Jadi mulai 1 komputer sampai komputer tuh banyak banget. Terus dia bilang, Daud, nanti kalau kita buka cabang lagi kamu pegang. Akhirnya setelah buka cabang, saya baru pegang 1 bulan, anaknya pulang dari luar negeri, anaknya yang pegang. Wah, sakit hati banget teman-teman. Gaji 2 juta, tapi bos saya baik teman-teman. Di balik meja dikasih 1 juta lagi. Karena bos saya adalah ikatan suami sama istri. Dia mau naikin si Daud 1 juta, ntar kalau bini gue tahu dia melin. Nah teman-teman, saya bilang, saya mikir kalau bos saya mati gaji saya berapa? Tetap 2 juta. Akhirnya saya putusin, saya berhenti lah. Akhirnya saya berhenti, saya buka sendiri teman-teman. Saya buka, saya sewa ruko, saya sewa 50 juta, saya sewa 3 tahun langsung. Wah, rame bengkel saya. Perpanjang naik 75. Saya sewa lagi 2 tahun. Rame nih, perpanjang lagi. Daud sorry ya, bengkelnya saya mau pakai, saya mau buka juga. Waduh, teman-teman. Jadi ternyata kerja agak aman, bisnis juga agak aman. Akhirnya udahlah, saya pikir saya berhenti. Akhirnya saya main masukin variasi, teman-teman. Ini ada speaker. Akhirnya bengkel saya tutup teman-teman. Saya pindah ke suatu perumahan ya, ada di, kalau yang tahu di Jakarta, ada perumahan Partai Indah Kapuk. Ini satu komplek perumahan, penghuninya cuma 5 teman-teman. Ini ada orangnya, ini ada orangnya, ini rumah kosong, kosong, ada orangnya. Nah ini rumah saya teman-teman, sama sini ada. Nah teman-teman, saya lagi itu pindah sendiri karena istri dan mama saya belum mau pindah karena ini rumah belum selesai. Jadi dia bilang, udahlah lu pindah dulu deh sendiri, Abu Bang katanya. Akhirnya saya pindah Oktober teman-teman. Saya pindah hari Selasa, Rabu sorenya tetangga sebelah datang. Gua kenal perempuan ya, terus kelihatan furniture katanya. Terus kalau orang aja nawarin asuransi. Saya bilang, wah saya bilang asuransi saya nggak mau. Ya udahlah ya. Terus hari Jumat dia datang teman-teman, bawa anaknya umur 5 tahun, sama judulnya, melihat furniture juga. Akhirnya nawarin agen asuransi juga teman-teman. Saya bilang, wah saya salah pindah nih. Ini komplek agen asuransi saja. Padahal ini rumah udah sepi loh teman-teman. Ini di sini semak-semak ya. Semua orang saya masih nangkap ular kobra 2 teman-teman masuk ke komplek saya ini. Ada agen asuransi di sini. Wah ini sakti nih saya. Nah teman-teman, saya tinggal di sini pun jadi tekanan batin. Saban kali keluar muka, lihat dia, aduh masuk lagi ke dalam. Nah jadi saya kalau mau kerja, lihat dulu mereka ada, saya keluar dulu. Pulang juga bawa mobil pelan-pelan, nggak ada, masuk kunci, mandi, terus saya pulang ke rumah mama. Makan segala, malam sekali saya baru pulang supaya mereka udah tidur baru pulang. Nah,
rencana istri saya dan keluarga pindahnya Januari. Terus saya bilang gini, di komplek kita sepi loh, cuma ada 5 rumah. Terus tetangga kita agen asuransi 2, dua-duanya cantik, dua-duanya janda. Saya manusia normal bisa tergoda, mendingan lo pindah dari sebelah itu. Akhirnya sebulan kemudian langsung pindah teman-teman. Kalau nggak tahu nasib saya. Nah teman-teman, agen yang ini udah nyerah, tapi yang agen ini nggak nyerah teman-teman. Nah suatu hari, nah teman-teman di sini ada nggak yang joinnya tuh dipaksa atau gimana gitu? Atau joinnya kerelaan semua? Wah hebat. Saya joinnya ditipu teman-teman. Nah, suatu hari Sabtu, ya nggak, jam 7:30 ini cewek telepon, Daud bisa datang nggak ke Mega Mall? Ya, satu rumah saya tuh kamu Mega Mall datang. Kenapa? Dia bilang mobilnya mogok, ada masalah. Ya udah, pikiran saya 2 dong teman-teman. Pertama cewek, tolong, kalau nggak ditolong nggak enak tetangga. Terus keduanya omset, karena saya tuh masih joinan sama teman buka bengkel. Jadi saya keluar kunci, teman saya juga keluar tempat. Ya udah saya samperin karena ini duit dong. Begitu saya datang ke sana, mobilnya udah nggak ada. Mobilnya udah dibawa kokonya, katanya, kamu turun deh, anterin saya deh ke kantor. Nah karena kita tetangga, saya anterin teman-teman. Kalau di Jakarta, tiap Sabtu ada acara BOP teman-teman. Di sini ada nggak? BOP. Nah sama, Sabtu jam 9. Akhirnya saya ditaruh di paling depan, didudukin, tunggu sini ya. Dianya hilang 10 menit kemudian. Terus lama MC-nya keluar tuh. Kita akan mulai acara ini, siapa yang mau ke WC? Nanti kita mau dikunci. Karena saya nggak tahu WC-nya, saya diem aja di dalam. Saya nggak lama bener, lampu dimatiin, dia datang setel-telan gitu. Kalau dia sholat, wah saya ketipu sih bang. Dari dulu dia ngajakin saya jadi Indonesia. Dia bilang ini bisnis bagus, 5 tahun 100 juta. Saya bilang, wah 100 juta, mungkin nggak teman-teman 100 juta? Saya bilang nggak mungkin, presiden direktur aja nggak 100 juta. Pendidikannya tinggi, pendidikan saya tadi D3 nggak lulus. Pengalaman luas, pengalaman saya kalau nggak di kap mobil, di kolong mobil. Mana bisa saya bilang 100 juta. Makanya itu saya tolak dia sampai 8 bulan. Berarti itu 8 bulan dari memang saya dari Oktober sampai ganti tahun ya. Nah setelah saya dengerin 2 jam di OP, saya makin nggak percaya. Ternyata untuk 100 juta sebulan hanya cerita 5 menit. Betul nggak teman-teman? Rekening tuh-inuan. Nah itu teman-teman. Akhirnya pulang saya sebel banget sama dia diajak makan, saya nggak mau. Karena hari Sabtu bengkel paling ramai teman-teman. Tapi teman-teman ya, ternyata hati saya tuh masih dibohongin. Malamnya saya langsung ngimpi. Kan tadi saya tulis jatuh cinta pandangan pertama. Malamnya saya ngimpi, saya udah punya income 100 juta. Ya nggak? Saya lagi ngimpi, saya punya mobil sport sendiri. Dibangunin sama istri saya. Siap nih. Wah itu sakit, itu bener teman-teman. Bener. Nah teman-teman, rahasianya kan saya udah dapat tuh cerita 3 menit, cerita 5 menit. Makanya hari Minggu itu saya nggak sia-siain. Saya langsung pergi ke teman-teman saya cerita, 3 orang mau masuk. Wah, saya bilang nih, sakti banget nih. Saya cerita rekening ABC, 3 orang mau. Langsung teman-teman, hari Seninnya saya daftar. Saya datang sendiri ke kantor itu. Saya datang pagi-pagi, saya mau foto, saya datang, saya daftar. Saya nggak daftar sama dia, sekarang saya kesel aja. Saya datang, ketemu orang, ya udah Pak, saya mau jadi agent gimana? Udah gitu terus saya kasih nih, ada orang 3 mau nabung 500, dibikinin teman-teman. Jadi itu orang jadi leader saya. Terus lagi diajarin ya, diajarin nih gini-gini, ilustrasi kan. Yang kemarin saya cerita telepon, Daud, mana katanya rekeningnya bagus, sabar, saya belajar dulu, saya bilang gitu. Jadi lebih nafsu dia teman-teman daripada saya. Nanti setelah saya belajar, saya samperin. Nah mulai hari itu saya closing teman-teman. Saya bilang, wah ini hebat banget ya, saya training sekali dapat 3. Yang satu depannya saya datang lagi training, dapat lagi 2 teman-teman. Jadi saya udah mulai kecanduan, tiap training dapat, besoknya minggunya, saya datang dapat lagi. Nah udah seperti itu teman-teman. Jadi kecanduan jadi agent tuh. Akhirnya saya dalam 5 bulan itu saya bisa startup. Nah teman-teman, saya hanya mau bagikan ini adalah rahasia saya menuju sukses. 6 sila teman-teman. Mau dicatat gampang teman-teman. Indonesia punya berapa sila? Punya 6. Sila pertama harus punya impian, itu teman-teman. Nah karena saya ngimpi teman-teman. Saya ngimpi pengen punya mobil sport, makanya tujuan saya adalah pertama. Nah impian saya bagi 2 teman-teman.
jangka panjang. Impian jangka panjang kita 5 tahun adalah untuk jadi AM, betul nggak teman-teman? Punya income 100 juta. Nah impian kalau kita pikir terlalu panjang, akhirnya nggak capek-capek, stres teman-teman, betul nggak? Mungkin di sini ada yang udah 2 tahun belum jadi UM, karena kan kita mikirnya hanya terlalu panjang. Nah saya bagi lagi teman-teman, impian jangka pendek. Impian jangka pendek, saya kan berhubung saya orang bengkel, saya hobinya mobil. Nah, jadi saya tentuin, saya setiap tahun harus dapat mobil dari potensial. Jadi saya set setiap tahun saya harus punya mobil teman-teman. Nah saya pertama kali join di potensial, yaitu saya pengen sebenarnya punya mobil lagi VW Golf ya. GTI. Ini mobil kencang banget, mobil kencang 200 HP, tapi harganya 380 juta. Wah kagak rela teman-teman saya. Akhirnya saya beli yang mobil palsunya, Suzuki Swift. Mungkin teman-teman tahu ya. Nah Swift palsunya 167 Swift GT. Saya beli, lagi itu cicilannya kurang lebih 6 juta. Nah saya mesti nyari komisi berapa yang komisinya 6 juta. Saya nyari komisi api 200 juta, betul nggak teman-teman? Nah, saya ketemu ini teman-teman polanya, wah pokoknya saya dapat 200 juta, cicilan mobil saya nasabah yang bayarin, karena saya cicil 2 tahun. Nah, jadi ketemu teman-teman polanya, jadi begini 200 juta, akhirnya saya bisa beli teman-teman. Karena udah ketemu idenya gini, saya 200 juta saya udah capai sekitar di bulan 4. Nah, dari bulan 6-nya, bulan 6-nya saya mulai tergoda lagi. Sama teman saya, wih itu mobil apa? Vitara bagus ya katanya. Nah teman-teman, cicilannya berapa? Cicilannya lagi itu 9 juta. Akhirnya carilah saya api lagi yang mau bisa 9 juta, yaitu mesti 400 juta lagi. Nah akhirnya tutup tahun teman-teman, api saya 1 M. Nah, jadi kita tercapai teman-teman impiannya. Jadi saya dapat 1 M, PCC, dapat mobil 2. Nah jadi seperti ini. Jadi cicilan impian itu harus kita bagi. Nah saya ajarin ke agen-agen saya seperti ini, impian kita harus bagi teman-teman. Jadi jangan terlalu impian jangka panjang. Jadi teman-teman harus, mungkin cewek-cewek ada yang pengen punya tas LV 15 juta, gimana caranya? Gitu nggak? Nah kita harus bagi. Kira-kira tuh tas LV mau beli bulan berapa? Bulan September. Nah kita hitung aja. Kira-kira komisi berapa? Aku nggak tahu komisi. Nah jadi itu enak teman-teman. Mungkin ada mau ganti BlackBerry 5 juta, kita hitung berapa api yang kita dapat. Seperti itu teman-teman. Otomatis itu kita kejar untuk diri kita sendiri, ya kan? Jadi kita lebih semangat. Kalau leader bilang harus taklah, kita pikir wah itu kan buat leader kita. Padahal semangat buat kita juga teman-teman. Terus sila yang kedua, nah ini teman-teman. Oh salah. Ini mobil yang saya dapat. Sekarang saya udah beli aslinya teman-teman. Terus sudah saya naikin HP-nya di 285. Terus saya juga kan beli lagi ini. Jadi karena rumusnya itu teman-teman, saya bisa, bukannya sombong, saya bisa beli mobil 5 untuk 4 tahun. Kenapa teman-teman? Karena saya kesel teman-teman. Saya kesel banget. Ini begini nih. Tadi rumah saya kan di pojok nih. Jangan. Ini kan rumah yang ini agen M. Yang ini agen potensial. Yang ini agen M. Saingan kita ya. Nah teman-teman, saya pindah ke sini. Saya naik Gelong tua tahun 97. Dia naik Avanza. Wah kayaknya lagunya udah banget gitu teman-teman. Nah sekarang mobil saya udah 5, saya sengaja pakai dia jadi. Wah akhirnya dia jual rumah dia. Pindah. Sebelum kita saya bilang, Cik rumahnya mau dijual nggak? Saya mau beli, kita nggak mau dijual. Nah sila kedua teman-teman, kita harus bangga jadi agen potensial. Itu nggak teman-teman? Dulu saya pernah ngalamin gini teman-teman. Kalau di Jakarta, ya nggak, leader saya bilang gini, kalau kamu ya ditanya orang, kamu kerja asuransi ya, jangan bilang begitu. Bilang aja kita dari lembaga keuangan Inggris. Kalau di Surabaya jadi gitu nggak? Enggak ya. Di Jakarta masih sama-samarin teman-teman lagi 2005. Jadi lembaga keuangan Inggris teman-teman. Nah, gara-gara itu saya ada cerita lucu teman-teman. Jadi karena saya startup, saya disuruh jadi BIC Cool Call. Cool Call tahu nggak teman-teman? Jadi kita cari satu mall, kita keliling dari toko ke toko. Nah, saya disuruh cari lokasi mana yang bagus. Karena saya orang montir, saya cari begitu Atrium Sleman, T5, karena itu spare part mobil semua.
Nah datanglah saya, waktu hari Selasa teman-teman, jadi hari Kamis saya survei dulu. Saya datang survei, ada satu toko ya, saya datang, saya tanya kok bukanya jam berapa? Biasanya sih jam 9, hari ini karena siang aja jam 10. Terus kalau bosnya datangnya jam berapa? Jam 12, karena kita nggak ada bola nih. Ya nggak, makanya bola, jadi bosnya tuh nonton bola, jadi bukan pada siang. Ada apa sih nanya-nanya? Enggak, saya dari lembaga keuangan Inggris, mau ngadain survei. Asuransi nggak? Langsung begitu. Sorry teman-teman, ini kisah nyata. Asuransi anjing lah, apa? Saya langsung kebun binatang keluar semua teman-teman. Jadi langsung tuh sebelah-sebelahnya tuh ada orang yang langsung datang samperin nih. Waduh, saya tuh nggak pakai tentang satamo. Wah, saya lagi tuh dibentak-bentak sama dia teman-teman. Udah kayak iklan politik asal, saya jadi kecil banget gitu. Saya nggak tahu orang tuh gimana, kayak gede-gede banget. Akhirnya saya bilang gini, kenapa kok punya pengalaman apa yang asuransi ya? Saya bilang sama, saya juga punya. Ya udah, nanti kita ketemu lagi. Saya pergi. Nah, hari Selasanya pas full call itu, saya kasih tuh teman saya tuh yang cewek yang bawel. Tuh toko itu bagus tuh, saya bilang tuh samperin. Saya nyampe teman saya tunggu di McDonald. Saya pengen tahu kan. Terus kalau lama jam makan datang dia. Bagaimana? Bagus kan kopinya? Oh semuanya katanya pada nggak mau. Gitu. Ya toko yang tadi itu gimana? Nggak ada orangnya. Masa nggak ada orangnya? Akhirnya saya naik ke atas teman. Saya ada. Waduh ketemu lagi sama dia. Cuman dia lagi makan teman-teman. Terus saya tungguin. Saya penasaran orangnya. Saya tungguin. Kok kita ketemu lagi kok saya tungguin. Ada apa? Enggak. Ya udah saya pinjam wangi gitu. Akhirnya saya pinjam wangi 30.000. Terus udah saya begini. Memang udah jodoh teman-teman sama dia. Ya, nasabah saya ada yang mau ganti kartu kredit, suruh datang pagi jam 7. Akhirnya saya datang ke rumahnya jam 7, setengah 8 saya keluar. Pas saya tutup pagar ini, ceplek, itu orang di sebelah rumah berdirinya. Begini terus jalan, rumah apa di sini? Enggak, sebelah kok sama saya beli asuransi. Asuransi lah, kos lagi, anjing lah apa gitu. Kalau beli asuransi, kos lah. Temperamen banget. Oh enggak, sebelahnya ambil sama saya tuh investasi juga. Saya bilang lumayan loh, 35% bunganya. Kan equity lagi itu tinggi. Wah dia mulai bingung. Sebenarnya apa sih yang dijual? Ayo masuk. Kalian masuk teman-teman. Asuransinya dikeluarin satu tas teman-teman. Dolar ada semua warisan ada semua. Itu asuransi gua satu tas. Boleh nggak saya lihat? Akhirnya saya pelajarin teman-teman. Kok asuransi kok memang bagus. Tapi kalau kita sakit nih ya, stroke, jantung, ini asuransi berubah jadi tambang. Kok bisa? Iya, ini akan jadi tambang. Ini karena harus dikasih makan, harus dibayar terus. Ya nggak? Sekarang kita udah sakit, akhirnya ini jadi ngejerat leher kita. Kita bisa mati gara-gara ini. Nah kalau engkau buka masa 5 juta, di bulan keempat kenapa-napa, krisis, langsung kita kasih 5 juta sebulannya. Bisa nutupin polis ini. Oh ya udah, kalau gitu bikin kan 5 juta. Aduh nyesal teman-teman. Kenapa 5 juta? Udah ya. Terus nggak lama bininya turun. Nih katanya asuransi potensial. Loh aku udah punya. Wah hanya kita gitu. Dikasih lihat apa yang potensial transaksi ya. Nih belum. Cik ini bakal dibuka. Memang saya nggak pernah buka. Apa sih itu? Akhirnya boleh saya buka ya. Saya buka. Teman-teman dia udah jadi nasabah dari 2002. Terus saya buka itu Cik ini saldo Cik ada 44 juta. Loh, kok asuransi yang lain ada laporan begini? Nah itulah kode provinsi. Tidak hanya peduli dengan kesehatan nasabah, tapi peduli juga dengan keuangan nasabah. Oh begitu ya. Yaudah deh, 2 juta lagi gue deh, 7 juta teman-teman. Senang banget sih teman-teman, bikin dulu ilustrasi. Lakinya ditolak. Kenapa teman-teman? Karena beratnya 135 kilo. Makanya saya bilang saya kecil, karena dia orang gede banget gitu. Begitu bentak saya takut. Nah akhirnya saya tahu kondisinya, terus saya bilang kok yang mau punya ditolak karena kok keberatan gitu. Engkau kan udah mau nabung, udah bagi aja ke anak segala itu. Anak ketiga teman-teman. Ya udah akhirnya dibagi sejuta. Cuma saya nggak rela, 2 juta hilang dong. Mau masuk 5 juta cuma 3 juta dapatnya. Kan? Ya udah pas kemudian saya anterin, mama papanya nggak ada. Jadi mama papa lagi pergi katanya ke rumah Cici, karena Cici baru melahirkan di Cirebon. Wah ada anak satu lagi sih teman-teman. Wah berarti sejuta masih ada lagi teman-teman. Akhirnya minggu depan kemudian saya datang lagi, saya bilang Cici punya anak yang di Cirebon. Iya, kok nggak dibeliin sih begitu? Biarin aja, dia udah kawin, urusan lakinya dong. Wah kalau gitu Cici lagi SD dulu pelajaran nyanyi nggak datang ya. Kenapa? Karena ada lagunya dia kasih ibu bapak ada mereka. Ada nggak survei lagu itu? Ya. Nah tak terhingga sepanjang masa. Nah
berarti Ci sayang anak Ci cuma sampai demerit, sekarang Ci udah sayang. Siapa bilang dia ngelahirin anaknya aja, apa dia ngelahirin anak aja? Saya masukin air ke obat, terus saya naik ke mobil, anterin 5 jam ke Cirebon, begitu. Nah, itu aja Ci bisa, masa cuma nabung 1 juta aja kagak bisa? Ya udah, bukan 1 juta lah. Jadi saya kalau secara saya prospek, saya mainin emosi orang. Saya ambil ke dalam kontrol. Nah, jadi saya mainin perasaan dia. Nah, kita juga harus bangga teman-teman ya, karena perusahaan kita ada nomor 1. Kita lagi ke Moskow itu 1.515 orang ya. Kita masuk murid ya. Terus juga income kita no limit. Terus tugas kita di sini ada tugas mulia. Kalau saya jadi agent HSBC atau Citibank, saya nawarin apa teman-teman? Saya nawarin utang. Terus kalau saya jadi agent Indonesia, saya nawarin tabungan teman-teman. Nah, jadi kita harus bangga. Nah teman-teman, ini juga S1 PSOB adalah trik saya untuk merekrut teman-teman. Kadang-kadang teman-teman susah nggak merekrut jadi agen asuransi. Kadang-kadang mereka memandang hina kan, agen asuransi. Betul kan teman-teman? Dia nggak tahu agen asuransi duitnya. Nah teman-teman, saya pernah merekrut orang sarjana S1, sombongnya setengah mati teman-teman. Karena dia tahu D3 nggak lulus. Ya nggak? Saya bilang nih, kamu kan S1, begitu lulus gaji kamu berapa? Di sini berapa teman-teman S1? Standarnya 2 juta ya. Nah, saya bilang 2 juta gaji kamu tahun pertama. Terus kenaikan gaji setahun berapa teman-teman? Berapa? 50%? Iya enggak? Bingung lah ya? 10 ya? Udahlah, ini gak usah bayar lah. Tahun kedua 3 juta gitu ya. Tahun keempat 4 juta. Kira-kira begini mungkin nggak? 5 juta. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, saya bilang ini ada OB. OB gajinya 500.000 sebulan. Nah, kamu pilih mana? Ya S1 dong. Tapi saya lupa ini OB gajinya naiknya 2 kali lipat setiap bulan. Ini bulan 1, bulan 2 1 juta. Terus 2 juta, 4 juta, 8 juta. Lalu masih mana lebih oke? Ini cuma menang nama doang sarjana. Ini OB. Nah, berarti ini dong. Nah, inilah saya bilang saya, walaupun saya nggak sarjana OB, tapi income saya seperti itu. Dia kerja 1,8 gajinya, 2 tahun baru naik 2 juta. Sadis ya teman-teman. Nah, saya 2 tahun begitu. Saya tahun pertama kan 340 juta. Tahun keduanya saya 1 M. Nah, komisi saya lagi 1 bulan 30 juta. Agent tuh saya. Wah gila, akhirnya dia jadi agent saya. Dia sekarang umur 29, bujangan, belum kawin, income-nya udah 58 juta sebulan. Ini saya rekrut kakak beradik. Pokoknya 4 tahun, pokoknya jadi 2 tahun lebih dulu dari dia di perusahaan yang sama. Pokoknya sekarang gajinya 3 juta, dikasih pinjam mobil Avanza, dikasih pinjam Avanza. Adiknya 58 juta, udah beli rumah 650 juta kemarin, sama beli mobil Livina XP, beli. Gitu. Tapi pokoknya tetap merasa hati karena akhirnya itu memalukan. Makan gengsi itu. Pokoknya sekarang mau merit minum adiknya lagi 400 juta. Malu. Nah, sila ketiga teman-teman harus full time dan full heart. Ada yang masih pakai nggak teman-teman? Banyak ya? Nah, tanya nih, ulang nih, tanya sama bosnya. Bos, 5 tahun lagi bisa nggak kasih saya 100 juta? Terus saya bilang, bonus ya setiap kali jalan ke luar negeri. Kalau bosnya bisa, ya udah, nggak apa-apa, bosnya kayak gitu. Tapi kalau nggak bisa, pecat bosnya teman-teman. Karena jabatan akhir seorang karyawan, teman-teman. Jabatan akhir seorang karyawan, kalau nggak dipecat ya bisa. Bener teman, saya dulu pernah coba untuk kaya cara singkat, pacarin anak bos. Sabtu janjian, Senin ketawa terus. Anaknya mau, emaknya nggak mau. Malu punya emak apa? Bukan, gimana sih? Karyawan saya. Malu punya mantu mobil. Nah, yang keempat adalah benar-benar kata lidah teman.
siapa? Sila keempat adalah dengar dan turutin kata leader, teman-teman. Nah, teman-teman, leader saya itu dulu bukan orang baik-baik. Leader saya itu adalah pemabuk, pulang pagi, teman-teman. Ya, tapi itu backgroundnya dia. Dan begitu masuk saya kenal dia sebagai leader, tapi saya tidak pernah memandang background dia. Jadi yang penting pokoknya leader, saya sebagai orang leader. Jadi leader saya ngomong, Pak Daud, kamu buat startup kamu kurang 20 cash, ya udah saya tanya 20 cash. Pokoknya dia ngomong apa saya selalu dengar, saya nggak pernah hitung-hitungan sama leader saya. Nah teman-teman kenal Pak Deddy Utama, tahu dong. Nah Daud juga agent tuh ada 2 tipe, ya, si bodoh dan si pintar. Si pintar itu leadernya ngomong apa? Iya dulu ya, baik dulu ya. Si bodoh itu leader ngomong apa tuh langsung jalan, ikutin. Jadi begitu si pintar itu dongak, si bodoh udah jauh sama leader. Nah saya join di sini sama adik saya, bareng teman-teman, sebagai 3 bulan. Adik saya orang tuh terlalu hitung-hitungan, disuruh apa selalu hitung. Saya nggak pernah. Sekarang masih agent, bahkan terminate, saya udah si manajer. Nah itu leadernya. Nah teman-teman, lagi bulan kemarin saya sama leader saya pecah karena leader saya buka sendiri agensi, saya tetap di agensi lama, saya tanpa leader. Akhirnya datang juga satu orang leader luar biasa, namanya Ibu Cassandra Clara. Ada kenal? Nggak kenal ya? Kalau di Jakarta jangan tahu banget. Nah teman-teman, itu orang adalah wanita super banget, wanita tuh ambisinya gede banget teman-teman. Bulan 10 kita kan TPLC di Bali. Lalu kamu tiap tahun PCC, kepikiran sih pengen jadi juara 1 Indonesia. Coba teman-teman, kita bulan 10 omset saya masih sekitar 1,5 M, disuruh jadi agensi nomor 1 se-Indonesia yang targetnya harus 4 M teman-teman. Saya bilang, waduh, lu bisa lu kalau mau. Teman-teman, kenal Sudarman? Sudarman nggak kenal? Agensi of the Year tahun ini yang dari Bapak. Nah, itu dia juara 1. Agentnya berapa? 97 agent. Si Daud berapa agent? 5 gitu. Sekarang ini orang nggak masuk akal. 5 semua lain 97. Gimana hitungannya teman-teman? Nah teman-teman, yang penting kamu punya niat dan punya impian. Kamu nggak pernah punya impian untuk jadi nomor 1, gimana bisa kesampaian? Wah iya, saya kan sila saya impian. Jadi akhirnya mulailah malam itu saya ngimpi jadi juara 1. Ya, hampir setiap malam saya ngimpi saya jadi juara 1 teman-teman. Nah karena dia itu teman-teman, ini yang saya dapat di 2009. Saya pribadi dapat presiden club agent, terus dapat juga presiden club leader. Jadi kita kemarin ke Shanghai ya, itu saya dapat 4 tiket teman-teman. Terus MDR-nya, terus saya dapat juga presiden club agent. Jadi saya dapat 1 ke Afrika dari agent, terus saya dapat lagi leader juga dapat lagi ke Afrika. Jadi saya dapat tiket ke Afrika 2 lagi ke 200. Akhirnya saya dapat juara 2 se Indonesia teman-teman. Kepleset dikit. Ini akibat nurutin kata leader. Karena sebelumnya saya nggak pernah teman-teman. Saya biasanya setiap tahun cuma presiden klub, agent aja. Ini startup gitu. Tapi karena dengerin kata dia, dapat ini semua. Nah, yang kelima adalah komitmen teman-teman. Penting. Teman-teman harus komitmen 1 hari ketemu 2 orang dan 5 tahun 100 juta. Nah, teman-teman ada nggak yang belum setahun tadi di sini? Ada. Nah teman-teman saya saranin, teman-teman kalau join di Prudential minimal harus 1 tahun. Kalau belum 1 tahun nggak boleh keluar. Kenapa teman-teman? Misalnya nih, seorang ibu mengandung berapa lama? 9 bulan. Begitu cerat 9 bulan keluar anaknya, 3 bulan kemudian tahu nggak itu anak mirip siapa? Mirip papanya, mirip mamanya? Nggak tahu teman-teman. Sama teman-teman join di sini setahun juga itu masih sama-sama milih leader atau milih AM-nya atau siapa. Jadi teman-teman harus minimal 1 tahun. Itu teman-teman yang sekitar 1 tahun. Nah teman-teman, ini adalah caranya. Teman-teman, saya hobi selling. Ya, saya hobi selling. Kenapa teman-teman? Karena gini, banyak nggak teman-teman di antara kita? Di sini ada yang UM nggak? Ada ya,
Tahun berapa? Tahun lalu di UM ya? Oh, naiknya kemarin Januari ya? Oh, berarti masih hangat ya? UM apa sama dapat setakat juga Pak? Pribadi enggak? UM aja. Nah teman-teman, saya tidak menyindir yang UM aja gitu ya. Seharusnya kita tuh minimal harus startlah. Itu udah wajib startlah. Baru kalau bisa kita startlah plus UM teman-teman. Kenapa teman-teman? Saya juga 5 bulan pertama saya juga UM karena saya juga nggak UM dan juga saya juga terus terang saya tuh butuh duit. Teman-teman pernah naik angkutan umum nggak? Pernah naik angkutan umum bayar berapa sih apa? 3.000 tapi supirnya ugal-ugalan gitu. Pernah nggak teman-teman? Kalau di Jakarta tuh banyak banget teman-teman. Supir metro mini tuh bawa mobil tuh wah asa siksa aja. Kadang-kadang kita pesan, Pak hati-hati Pak, ya nggak? Belum hal ini Pak, banyak orang bilang kan, kalau Bapak mau mati ya sendiri. Nah teman-teman dia bilang apa? Udah bayar murah mau selamat kali ini, ya nggak? Itu kan. Nah teman-teman. Jadi saya saranin kita kalau mau jadi leader, kita harus mantapin ekonomi kita dulu teman-teman. Jadi kita minimal harus startup. Karena kalau kita startup, kita udah otomatis income kita 10 juta, betul nggak? Nah jadi kan kita begitu jadi UM, kita kan harus temenin agent, pergi ke sono, ya nggak? Terus bayar sekretaris. Kalau income kita cuma 5 juta pas-pasan, akhirnya kita gimana mau mikir mau ngembangin yang lain? Karena kita pun sendiri kurang. Nah jadi saya duit, teman-teman harus duit di sendiri, baru kita dengan leluasa bisa kita bimbingan kita. Karena 2 tahun yang lalu saya rekrut 4 orang, 3 jadi UM, tapi 3 UM pas-pasan. Akhirnya 2 terpilih, 1 tetap jalan. Kalau kemarin saya rekrut 5, 1 PCC, 2 double, 1 startup. Sampai hari ini mereka produksinya makin gila. Rata-rata mereka udah di atas 300 juta sekarang. Nah teman-teman, saya mau bikin kanvas. Jadi saya tuh orangnya mau gabung punya teman-teman. Saya kalau mau ganti handphone, saya cari nih toko yang ada bosnya. Saya mau tuh saya beli handphone saya balik, teman-teman. Nah, saya cari toko mana yang ada bosnya teman-teman. Saya kalau ke toko-toko saya nggak ada botas teman-teman. Jadi teman-teman jangan botas sampai toko-toko bawa maaf segala yang bocor keren, jangan teman-teman. Itu kesannya kita udah kayak sales, betul nggak teman-teman? Tapi kalau teman-teman pakai yang biasa aja, ke toko kayak mau beli ya? Kayak mau beli, teman-teman kan jangan lupa, pembeli adalah raja. Jadi kalau kita pakainya santai gitu, kayak orang mau beli, otomatis kita udah raja. Kita begitu sampai ke toko juga langsung dilayani. Tapi kalau kita udah boma, sampai minta sumbangan atau mau agent asuransi, itu kan teman-teman. Jadi kita harus coba image orang dulu terhadap kita, teman-teman. Nah, saya lagi kurang lebih sekitar 3 tahun lalu. BlackBerry itu masih jarang yang pakai, betul nggak? Di Surabaya saya nggak tahu BlackBerry cepat sekali nggak pertumbuhannya. Nah, saya prospek satu toko gede banget tuh di Roxy Mas ya, pusatnya handphone. Itu dia main BlackBerry, sebelum BlackBerry itu ada mainnya namanya O2 dulu, ya kan? Ada O2 gitu, pokoknya dia mainnya tuh kayak multimedia gitu ya. Dia gede banget, dan dia tahu saya pakai asuransi. Nah, pertama-tama dia nggak tahu saya agen asuransi. Cuma saya mau beli, tapi saya maunya tuh dia beli sama saya juga asuransi. Jadi saya belajar pertama nanya-nanya. Setelah itu dia nanya, akhirnya dia nanya saya dong, engkau kerja apa? Saya bilang saya agen asuransi. Wah langsung. Nah teman-teman ini juga rahasia saya. Jadi saya kalau bergaul sama orang, saya nggak sebutin dulu saya agen asuransi. Ya, sampai dia nanya saya. Nah begitu dia nanya saya itu adalah memang yang saya mau. Saya langsung perhati mimik dia. Saya agen asuransi, yang agen provinsial. Nah, kita lihat ekspresinya dia anti apa biasanya. Kalau dia anti, oh gue udah punya provinsial, saya bilang bagus dong. Nah teman-teman kita jangan langsung dong. Dia udah punya kita puji. Oh bagus dong. Ngambilnya kapan? Nah teman-teman harus ingat, ngambilnya kapan? Kalau dia ngambil di bawah 2006, berarti dia belum punya PKS yang kamu. Nah teman-teman bisa jualan PKS. Nah itu makanya, oh bagus dong. Wah itu tapi masih baru zaman dulu. Masuk rumah sakit cuma dapat 1 juta saya bilang. Sedangkan kita kamar dokter aja dokter window obat-obatan. Kalau yang baru dapat kartu. Kita terangin tentang manfaatnya kartu itu. Nah, kalau dia masuknya udah punya kartu 2006, tapi belum 2007. Tawarin syariah, berarti dia belum punya syariah. Jadi kita mesti itu terus kira-kira tahun berapa maksudnya. Itu
saya udah punya potensial gitu. Kalau nggak salah ada 6 polisi, wah hebat banget ya. Apa saya udah UP-nya berapa? Nah, tanya lagi UP-nya. Kadang-kadang orang udah bilang udah punya, ditanya UP-nya udah tahu. Betul nggak? Karena orang bisa aja beli kan, channel sama saudara atau teman-teman asli aja kan. Apa? Saudara, dia itu. Enak.